Bab 047. Kamu apakan istri kamu? Kamu paksa, kamu bentak, atau kamu selingkuhi? Faris membelalak. Kakek apa-apaan sih? Nggak mungkin aku ngelakuin hal-hal macam itu. Selaknat-laknatnya Faris, mana bisa dia melakukan itu kepada istrinya yang lemah lembut. Untuk menyentuhnya saja dia harus berhati-hati dan pelan-pelan. Dia cuma lagi sensitif aja, biasa perempuan. Akhirnya Faris beralasan, karena tidak mungkin dia menceritakan perihal sebenarnya. Biarlah itu menjadi urusan dia saja nantinya. Dia tidak ingin kakek ikut campur tentang ini. Sorot mata kakek terlihat tidak yakin. Bahagiakan dia. Sebuah kalimat yang mampu membuat jantung Faris berdenyut. Walau kalian dijodohkan, kakek harap kamu benar-benar bisa menerima Amira menjadi istri kamu. Sorot mata kakek benar-benar penuh harap dan Faris dapat melihat itu dengan jelas. Faris dapat merasakan dadanya naik turun tak menentu. Kakek tenang saja, aku pasti akan membuatnya bahagia. Ucapnya yakin. Lalu bibir kakek tersungging tipis mendengar itu. Setidaknya Faris berbicara dengan penuh keyakinan. Ia menarik nafas penuh kelegaan. Namun rasanya kakek belum puas. Jangan lagi kamu biarkan dia menangis seperti tadi. Lalu sadar cucunya terkesan seperti menyembunyikan sesuatu. Jangan sampai kakek tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau tidak, kamu tidak bisa melarang kakekmu ini untuk ikut campur dan turun tangan. Wajah cucunya itu pun menegang mendengar apa yang dikatakan barusan. Kakek tahu Faris mulai tidak nyaman akan sikapnya barusan, maka ia lalu mengalihkan topik pembahasan yang juga penting menurutnya. Jadi, sampai kapan kamu akan terus seperti ini? Kapan kamu akan membuat keputusan? Jika kamu memang ingin terus melanjutkan pekerjaan itu. Kakek menjeda ucapannya sejenak, menatap ucapannya masih dengan sorot yang sama. Setelah resepsi kalian jangan tinggal di sini. Lalu ucapan itu berhasil membuat Faris terkejut seketika. Kenapa kakek tiba-tiba? Kakek tidak akan mengambil tanggung jawab untuk hidup kalian, intinya tanggung jawab penuh akan istrimu ada pada diri kamu sendiri. Tidak ada kata main-main pada tiap kalimat itu, Faris dapat merasakannya. Tapi Amira sekarang memang tanggung jawabnya. Lalu kenapa? Lalu seperti tahu apa yang Faris pikirkan kakek kembali melanjutkan. Kakek serius Faris, karena mungkin nanti kamu akan memilih jalanmu sendiri. Maka, kakek tidak berhak ikut campur untuk itu. Menjeda beberapa saat sembari menatap raut wajah tegang cucunya, kakek mulai melanjutkan ucapannya lagi. Terkecuali, kalau kamu setuju memutuskan untuk melanjutkan mengelola perusahaan. Faris masih terdiam tidak berkutik. Ia membiarkan kakek untuk melanjutkan ucapannya. Semakin cepat kamu memutuskan, maka semakin cepat kamu belajar Faris. Kamu belum memiliki pengetahuan apapun tentang perusahaan, usia kamu akan semakin bertambah. Selagi kamu masih muda, kakek ingin agar kamu mulai serius. Faris benar-benar tidak memiliki kata yang tepat untuk menjawab ucapan itu. Ia tertunduk kemudian termenung beberapa saat, sampai akhirnya suara berat itu kembali terdengar. Jadi putuskanlah secepatnya, menjadi seorang aktor selamanya atau, meneruskan perusahaan yang sudah susah payah kakek bangun selama ini. Setelah melontarkan kalimat demi kalimat yang mampu membuat cucunya mematung itu, kakek pun segera berlalu diikuti oleh dua orang bawahannya yang sedari tadi masih berdiri menunggu sang bos dengan setia di sana. Bergeming, Faris tertunduk. Berkacak pinggang, ia mendongak lalu menggigit bibir kuat-kuat. Membawa Amira keluar dari rumah ini. Tidak, bukannya dia tidak sanggup jika nanti harus menghidupi istrinya. Tapi, Faris menoleh ke belakang searah dengan langkah kakek yang berjalan meninggalkannya. Setega itukah kakek? Tega membiarkan Amira, maksudnya itu tadi terdengar seperti mengusir. Kakek ingin mengusir dia dan istrinya begitu. Hah? Faris yakin kakek cuman menggertak. Tapi, ia pun mulai ragu. Bagaimana kalau itu benar? Sial, sepertinya dia benar-benar tidak memiliki waktu untuk berpikir. Faris menghentikan langkah kakinya saat Mama Adele memanggil.
Ia pun berbalik menatap ibu kandungnya itu. Terlihat di sana Mama Adele memperlihatkan sorot mata dan raut wajah serius. Sepertinya Faris tidak perlu menebak apa permasalahannya. Menurunkan satu langkah kakinya, Faris pun berdiri di hadapan Mama, seperti siap menerima apapun yang akan dipertanyakan oleh wanita pertama dalam kehidupannya itu. Mama tadi lihat Amira buru-buru masuk kamar, matanya sembab, apa kalian ada masalah? Mama bersidekap sembari menghela nafas ringan. Enggak, kita tadi cuma apa Faris? Kamu membuat masalah lagi, hah? Apa ini ada hubungannya dengan perempuan yang itu? Lihat, Mama saja malas untuk menyebut nama perempuan yang dimaksud. Ma, tolonglah ini urusan aku dan Amira. Mama nggak perlu ikut. Mama Adele langsung menyambar. Ini juga urusan Mama, tegasnya sembari menunjuk cepat ke bawah. Ma, kenapa kalian sangat suka mencampuri urusan kami? Amira itu istri aku dan Mama berhak mencampuri urusan kalian. Faris menggeram. Kenapa kata-kata itu terdengar egois? Mencampuran urusan mereka. Jelas-jelas ini adalah rumah tangga dia dan Amira. Kamu tahu Faris, bukan hal mudah untuk membuat kalian berdua bisa seperti ini. Membuat Amira menjadi menantu Mama dan juga akhirnya menjadi cucu kakek. Faris tahu itu, tidak perlu Mama harus menjelaskan. Ia sangat paham bagaimana awal terjadinya perjodohan dirinya dan Amira. Mama Adele mengusap wajahnya. Ibu mana yang rela memberikan anaknya di usia semuda itu untuk menjadi istri orang Faris? Dek, jantung Faris berdenyut. Memejamkan mata dalam-dalam lalu menghembuskan nafas perlahan. Ia paham, sangat-sangat paham semuanya. Kamu tahu betapa sulitnya kakek membujuk Mami Miska pada saat itu. Hah. Mengintip wajah Faris sejenak sembari kedua tangannya terbuka lebar. Membujuk agar kalian menikah secepatnya. Kamu tahu jaminannya apa agar Mami Miska setuju saat itu? Kebahagiaan? Mami Miska berharap agar kamu bisa membahagiakan putrinya. Ya Tuhan, Faris mendesah. Mana ia tahu yang seperti itu? Saat itu dia hanya ikut datang melamar dan kemudian menikah. Tapi, mendengar Mama Adele berbicara begitu kenapa dia jadi mencelos begini ya? Ucapan Mama barusan berhasil menyentak hatinya. Ma, aku akan membahagiakan Amira. Percaya sama aku, jadi tolong biarkan aku belajar sendiri. Aku tahu semuanya awal dari pernikahan kami. Perjanjian yang kakek dan Mami Miska buat, semuanya. Perjanjian yang akan memisahkan mereka jika ia menyakiti putri mertuanya. Perjanjian yang sungguh aneh. Untuk apa mereka dinikahkan kalau nantinya akan dipisahkan? Kalau kamu tahu kenapa kamu tidak menjaga itu. Aku menjaga Ma, akan sangat menjaga. Ucap Faris meyakinkan. Kemudian ragu-ragu ia terus menatap ke arah kamar mereka sedari tadi. Aku mau kembali ke kamar. Ucapnya buru-buru seperti dikejar waktu. Riz, tunggu. Faris menoleh. Apa lagi? Mama minta kamu turuti apa kata kakek kamu. Kakek sudah tua, dia sebentar lagi akan pensiun. Jad Mama ingin agar. Iya Ma, sambarnya cepat. Bukan apa-apa, ia sudah sangat puas mendengar nasihat yang sama dari kakek tadi. Buat keputusan secepatnya. Faris terlihat ragu. Nanti aku pikirian. Ujarnya kemudian berlalu meninggalkan sang Mama. Ditinggal seperti itu Mama mendengus kesal, apa sih yang dikejar? Memasuki pintu kamar saat Amira tengah duduk membelakangi di atas ranjang, Faris pun langsung menghampiri. Mungkin sadar Faris memasuki kamar Amira pun berbalik saat suaminya itu mendekat dan langsung memeluk erat. Tadi kamu diapain aja sama Airin? Dijambak. Jawabnya spontan. Matanya menatap tajam ke sembarang arah karena masih kesal atas perlakuan Airin tadi. Dijambak. Faris langsung membelalak. Ia melepas pelukan itu untuk menatap wajah Amira yang penuh dendam. Terus diapain lagi? Didorong. Didorong juga. Kuat. Jangan deket-deket dia, jauhi. Aku benci perempuan itu. Aish. Andai saja Faris melihat kejadian tadi mungkin saja dia akan memberikan pelajaran lebih kepada wanita sialan itu. Hah,
Lihat saja nanti Faris pasti akan memberinya balasan. Emang sakit banget ya dijambak. Melihat Amira yang langsung melotot Faris mendadak bungkam. Pertanyaan bodoh. Mau coba? Faris menatap dengan nanar. Kalau itu bikin hati kamu lega. Ya udah aku mau jambak. Sahut Amira mantap. Faris lalu naik ke atas ranjang dan duduk berhadapan dengan Amira di atas kasur. Lakuin seperti yang kamu mau. Ia menundukkan kepalanya. Memejamkan mata siap-siap untuk merasakan jambakan sang istri. Sedetik 2 detik. Lama, namun ia merasa rambutnya belum juga merasa ditarik. Lalu Faris pun mengangkat kepalanya. Mira, terpaku, mereka berdua sama-sama termangu dan saling pandang. Saat kemudian Faris menarik tubuh Amira sehingga gadis itu duduk dengan paha yang terbuka lebar di pangkuannya. Mereka terus saling menatap satu sama lain. Jangan ada skandal lagi sama dia. Dia yang Amira maksudkan adalah Airin. Wanita sialan bin ular. Faris dapat merasakan rasa sakit hati gadisnya di balik ucapan itu. Nggak akan, ucapnya yakin. Kalau Airin buat ulah lagi gimana? Jangan sampai, sahut Faris lirih. Kalau terjadi, Amira merasa cemas. Faris menggeleng kemudian mengecup bibir itu pelan. Jangan sampai terjadi Mira. Faris tidak yakin sebenarnya, mengingat bagaimana sikap Airin selama ini. Pagi harinya saat ia tengah bersiap-siap untuk berangkat. Akan tetapi Amira tidak begitu yakin dengan apa yang ia rasakan sekarang. Kepalanya kembali terasa pusing dan ia juga tiba-tiba merasa mual. Dirinya menerka apa mungkin ini terjadi karena dia belum makan dari semalam. Semalam rencana dan keinginan makan soto yang sangat ia inginkan gagal karena dirinya tiba-tiba bertemu dengan perempuan tidak tahu malu itu. Perempuan berbisa yang sangat tidak tahu diri. Hah, kalau dipikir-pikir Airin itu benar-benar sangat mengesalkan. Wanita berdebah. Sialan, bisa-bisanya wanita itu semalam membanggakan tentang hubungan khayalannya dengan suaminya. Pasangan fenomenal, pasangan cinlok. Cih, apaan, kepedean. Lalu mengenai dugaannya tentang akan datang bulan kemarin, sepertinya itu memang benar. Tadi saat mandi ia melihat bercak darah ketika buang air kecil walaupun hanya sedikit. Tersenyum, Amira meletakkan kembali bungkus pembalutnya ke dalam lemari. Ia kemudian melanjutkan memakai pakaiannya satu persatu. Merapikan penampilannya dengan sebaik mungkin sembari berdiri di depan cermin. Amira sangat memperhatikan penampilannya dari ujung rambut sampai kaki. Lebih-lebih sekarang ia sudah bersuami, jadi hari lebih sering merawat diri dong. Biar suaminya itu makin hari makin kesemsem menempel kuat bagaikan lem tikus. Memang suaminya itu tikus. Terakhir ia harus membuat dirinya sewangi mungkin. Namun tiba-tiba saat ia akan menyemprotkan parfum ke beberapa bagian tubuhnya ia kembali merasakan mual. Sembari menutup hidung, cepat-cepat ia jauhkan parfum favoritnya itu jauh-jauh. Rasa mual dan pusing itu bercampur menjadi satu. Amira benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi dengan dirinya. Kamu kenapa? Begitulah Faris menghampiri saat ia baru masuk dari luar kamar. Tidak menggubris dengan masih menutup hidungnya Amira bergegas membuang parfum tersebut ke tempat sampah yang berada di sudut kamar. Faris menatap benda yang terbuang itu dengan heran. Mira, kenapa sih? Kok kamu buang? Itu kan masih banyak isinya. Menggeleng saat Faris hendak memungutnya kembali sekalian melepas tangannya yang menutup hidung. Aku nggak suka aromanya. Mengibas-ngibas tangannya di depan hidung. Tidak jadi memungut benda yang sudah teronggok di dalam sana. Faris menatap Amira bingung. Bukannya tiap hari kamu pakai parfum itu ya? Tanyanya menelisik. Menggeleng tidak mengerti. Parfumnya tiba-tiba bikin mual, Rasanya Amira ingin memuntahkan isi dalam perutnya. Ya, Tuhan. Amira mengelus-elus perutnya yang rata. Ini dia kenapa sebenarnya. Kenapa sedari kemarin ada saja rasa tidak enak dari tubuhnya. Mata tajam itu lalu membelalak khawatir. Menghampiri Amira lalu ikut mengelus perut itu. Mira, kamu kok tiba-tiba jadi begini? Ya,
Selama ini mana pernah Faris melihat Amira seperti ini. Tidak suka aroma parfum. Itu parfum kesukaannya loh padahal. Parfum yang Faris tahu sejak mereka menikah Amira selalu memakainya. Lagi-lagi Amira menggeleng tidak mengerti. Nggak tahu, mungkin gara-gara belum makan tadi malam. Kayaknya aku kena mah. Terkanya pada keadaan sendiri. Ia menduga begitu karena dulu-dulu dia sering merasa mual saat mah menyerang akibat sering terlambat makan. Terlambat makan karena mami yang biasanya selalu menyiapkan makanan menjadi sibuk bekerja sejak papinya meninggal. Jadilah sejak saat itu Amira nekat belajar memasak sendiri untuk ia dan juga Romeo. Faris pun semakin menampakkan raut khawatir yang berlebihan mendengar keluhan istrinya. Sakit mah? Ya, udah kita ke bawah. Terus kamu langsung sarapan. Jangan dibiarin lama, nanti keadaan kamu malah makin parah lagi. Sebentar lagi kan kamu ujian, jangan sampai kamu nggak bisa ikut gara-gara sakit. Amira mengangguk sembari masih merasakan rasa mual dan pusing di kepalanya. Rasa mual yang dia pikir diakibatkan oleh parfum miliknya tadi. Entahlah indera penciumannya juga jadi lebih sensitif akhir-akhir ini. Berada di meja makan beberapa saat kemudian, Amira kembali merasakan rasa mual yang tak tertahankan oleh aroma mengepul nasi goreng yang ada di hadapannya. Tak lama Mama Adele meletakkan sepiring telur mata sapi yang baru selesai digoreng ke atas meja. Ayo makan Mira, Mama udah masakin nasi goreng seafood kesukaan kamu. Iya Ma, tersenyum. Merasa tidak enak dengan Mama Adele, perlahan Amira pun menyendok nasi goreng itu. Lagi-lagi dia merasa mual saat aroma itu kembali menusuknya dan rasa itu terus berusaha dia tahan. Mau disuapin? Tanya Faris yang memang sedari tadi memperhatikan gerak-gerik ragu Amira. Dengan cepat Amira menggeleng. Nggak usah aku makan sendiri. Padahal di meja makan itu cuma ada mereka. Mama Adele masih sibuk di dapur, sementara kakek tadi pagi sudah buru-buru mengejar keberangkatan ke luar negeri untuk urusan bisnisnya. Dia hanya berusaha untuk tahu diri saja sebenarnya, tahu diri untuk tidak mengumbar keromantisan sementara beberapa orang tengah sibuk di dapur. Ya Tuhan, Amira benar-benar tidak tahan dengan aromanya. Aroma udang dan cumi-cumi yang tercampur dengan nasi goreng itu benar-benar menusuk di hidung dan membuat rasa mual itu terus bergejolak. Mira. Tersadar, Amira lalu menoleh. Ayo, cepetan. Nanti kamu telat. Ini sudah jam berapa? Faris berkata seperti itu karena sedari tadi Amira terus menatap makanan yang ada tanpa menyentuhnya sedikit pun. Aku suapin ya. Dengan cepat Faris meraih piring yang sedang Amira pegang. Menyendok nasi goreng tersebut lalu meletakkan telur ceplok di atasnya. Menyendok nasi di piring lalu menyodorkannya di mulut sang istri. Amira kembali menahan aroma itu sehingga membuat Faris mengernyit bingung. Aku nggak mau makan udangnya. Karena memang sedang terburu-buru Faris lalu menyingkirkan udang tersebut. Cumi-cuminya juga nggak mau. Lah, Faris bertambah bingung. Tumben, biasanya kamu suka makan makanan laut begini. Menyingkiran potongan cumi tersebut ke sisi piring. Tidak ingin menjawab, Amira langsung menerima suapan yang disodorkan Faris. Maka dia pun mulai mengunyah makanan itu dengan hati-hati dan juga pelan. Kembali menutup hidung saat Faris menyodorkan potongan telur. Aku nggak mau kuning telurnya. Tangannya berusaha menahan sendok tersebut. Serius? Ini Amira kenapa sih? Ia menolak semua makanan kesukaannya. Janggal, aneh, tidak mengerti. Semuanya bercampur menjadi satu. Sejak tadi pagi Amira selalu bersikap aneh. Faris selalu mengintip wajah yang tengah mengunyah itu sejenak. Apa ada yang salah? Amira jadi begini bukan gara-gara dia dijambak oleh Airin tadi malam, kan? Sayang. Amira mengangkat kepalanya menatap Faris. Kamu, hari ini kok aneh, iya. Ucap Faris hati-hati. Amira langsung melotot. Aneh gimana? Faris tersentak oleh nada bicara yang langsung meninggi itu. Duh, telah dia salah bicara ya. Ih, aneh gimananya. Wajah yang masih mengunyah sedikit makanan itu mendadak melow.